Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Mariani dengan NIM 19016114. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi, yang mana merupakan mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada pengertian diskusi, yang mana diskusi adalah terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk pengetahuan masyarakat ataupun ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Dalam sebuah diskusi, biasanya ada tema atau topik yang dibahas oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biasanya hasil dari topik yang dibahas tersebut yaitu adanya pemahaman mengenai topik yang telah dibicarakan bersama. Selanjutnya itu pengertian diskusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Asibuan, yang mana diskusi adalah visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling bertatap muka dengan tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara mempertukarkan informasi atau mempertahankan. Yang kedua itu menurut Moh Uzair Usman, yang mana diskusi kelompok adalah proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang di wajah informal untuk menghadapi interaksi dengan berbagai pemahaman atau informasi, kesimpulan, atau solusi untuk masalah. Yang ketiga yaitu Moh Surya, yang mana diskusi kelompok adalah proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah umum. Dalam diskusi ini tertanam juga tanggung jawab dan harga diri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya diskusi adalah terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk pengetahuan, musyawarah, ataupun ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama yaitu langkah persiapan, yang mana yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu menentukan jenis diskusi yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan diskusi. Hal yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu memeriksa segala persiapan yang dianggap akan mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua yaitu melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta di diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Yang keempat itu mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Yang kelima, hal ini sangat penting yaitu tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar atau tidak fokus. Yang selanjutnya itu menutup diskusi. Hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama itu membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua itu mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke materi ketiga yaitu hambatan berdiskusi. Yang pertama yaitu faktor penghambat dari pihak partisipan. Yang kedua itu faktor dari bahan materi diskusi. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat yaitu tempat duduk berdiskusi. Yang pertama itu gaya klasikal, yang mana gaya klasikal ini merupakan para pengaturan tempat duduk berdiskusi dengan jumlah peserta rapat yang banyak. Yang kedua itu gaya konferensi, yang mana merupakan pengaturan tempat duduk yang memungkinkan semua peserta merasa dihargai dan menimbulkan semangat kerja sama teamwork. Yang mana pengaturan tempat duduk ini sering digunakan pada saat rapat pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu gaya huruf U, yang mana peraturan tempat duduk diskusi seperti U ini dapat dilihat dari atas, yang mana peraturan tempat duduk ini biasanya digunakan untuk pemecahan masalah. Yang keempat yaitu gaya roundball atau meja berbentuk lingkaran, yang mana biasanya digunakan dalam pengaturan diskusi kelompok atau juga workshop, mana tempat duduk seperti ini membuat diskusi menjadi rileks namun tetap formal.
Materi selanjutnya yaitu manfaat berdiskusi. Yang pertama yaitu melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta diskusi sehingga berpikir menjadi luas dan tidak terbatas. Yang kedua itu menanamkan sikap demokrasi karena Anda akan terbiasa mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi. Yang ketiga yaitu membiasakan sikap saling menghargai. Yang keempat yaitu menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima yaitu mengasah kemampuan berpikir yang kreatif dan analis karena otak dibiasakan untuk berpikir saat berdiskusi. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur berdiskusi. Yang pertama yaitu unsur manusia yang meliputi seorang moderator atau pemimpin diskusi. Yang kedua yaitu unsur tempat atau fasilitas yang digunakan saat berdiskusi, misalnya ruang untuk menampung banyak orang, kursi, meja, papan, serta kertas untuk mencatat. Yang ketiga yaitu peserta didik. Materi selanjutnya yaitu jenis berdiskusi atau jenis diskusi. Yang pertama itu ada seminar. Biasanya seminar ini banyak digunakan untuk profesi pekerjaan atau pengusaha, yang mana untuk menjelaskan suatu produk, masalah, atau sesuatu yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat. Di dalam seminar, ada beberapa ahli dalam bidangnya yang membahas topik tertentu untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua itu ada lokarya atau sanggar kerja, yang mana merupakan bentuk diskusi yang membahas suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Yang ketiga itu ada simposium, yang mana merupakan diskusi yang diadakan oleh beberapa orang atau kelompok untuk membahas tentang prasaran mengenai pokok permasalahan tertentu. Biasanya diskusi ini juga diadakan untuk mendapat suatu kesepakatan atau solusi bersama. Yang keempat yaitu diskusi panel, yang mana merupakan diskusi yang dilakukan untuk memperluas wawasan tentang permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh orang banyak, serta melibatkan para ahli menjadi penulis atau pembicara di diskusi tersebut. Yang kelima yaitu ada konferensi, yang mana merupakan pertemuan yang diadakan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi bersama oleh para peserta diskusi. Konferensi juga menjadi ajang mengemukakan pendapat serta sarana untuk memperoleh penyelesaian yang diharapkan oleh semua pihak terkait. Yang keenam yaitu diskusi pleno, yang mana merupakan lanjutan dari diskusi kelompok yang sudah terjadi. Diskusi pleno ini dilakukan untuk melaporkan hasil sebelumnya untuk kemudian ditindaklanjuti masalahnya. Yang ketujuh yaitu debat. Debat sering terjadi di hampir setiap diskusi karena setiap orang yang menyampaikan pendapat tertentu memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Setiap peserta diskusi akan berdebat untuk mempertahankan argumen dan gagasannya. Yang ke-8 yaitu kongres, yang mana kongres biasanya dilakukan oleh para pelaku politik atau wakil dari suatu organisasi. Yang bertujuan untuk dilakukannya kongres ini adalah untuk bersama-sama berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang ke-9 yaitu forum diskusi, yang mana forum diskusi atau tempat atau wadah yang dilakukan oleh para peserta didik untuk menggabungkan beberapa dialog tertentu. Biasanya terdapat demokrasi yang tinggi pada sebuah forum diskusi tersebut. Yang ke-10 yaitu diskusi kasualis, yang mana merupakan bentuk dari suatu penelitian dari suatu permasalahan yang konkret yang mengandung beberapa jalan keluar. Biasanya diskusi kualis ini dilakukan untuk mencari jalan keluar secepatnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.